Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua di pelatihan ICT di sesi yang kedua ini. Di mana di sesi yang pertama kita waktu itu sudah mempelajari hakikat desain grafis seperti apa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semua juga mencoba mengaplikasikannya dalam sebuah kartu nama pada saat itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi pertemuan perlatihan kita secara asinkronus ini ke materi mengenai bagaimana aplikasi animasi ke dalam sebuah grafis. Sebelum nanti kita akan masuk ke video editing atau penyuntingan gambar bergerak nantinya ya. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf saya sampaikan secara asinkronus ya. Karena untuk mengganti pertemuan lalu. Nah, jadi di dalam pertemuan asinkronus ini tentunya nanti Bapak Ibu juga akan mengisi daftar hadir ya. Nah, mengisi daftar hadirnya tentunya ada prasyaratnya ya. Tidak hanya Bapak Ibu hanya sekadar menuliskan hadir pada kolom chat atau pada kolom komentar, tetapi nanti akan ada output berupa penugasan yang Bapak Ibu dan Akang Teteh harus kerjakan untuk dianggap satu kali hadir ya. Jadi pastikan Bapak Ibu dan Akang Teteh semua menyaksikan tayangan ini sampai selesai ya. Nah, meskipun kita mungkin ada di waktu bersamaan ketika video ini diterbitkan ya, atau video ini tayang, atau mungkin Bapak Ibu bisa menyimaknya di lain waktu ya. Karena enaknya asinkronus seperti itu ya, Bapak Ibu ketika butuh melihat lagi bisa, atau melihat di waktu yang tidak bersamaan dengan penyiarannya atau penayangannya saat ini juga bisa ya. Nah, tapi manfaatkan sebaik mungkin ya, bukan berarti saya tidak serius gitu di dalam memberikan pelatihan ini gitu. Justru saya memberikan fleksibilitas untuk Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu putar kembali gitu ketika ada yang terlewat ya, supaya lebih fleksibel dan bisa lebih dimengerti. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, Ahang Teteh semua, kita akan langsung saja masuk ke materi untuk mengefektifkan waktu. Ingat Bapak Ibu, Ahang Teteh semua, tolong simak video ini dari awal sampai akhir ya, karena ada tata cara nanti untuk presensinya seperti apa. Ya. Dan kalau ada yang kelewat, nanti Bapak Ibu dan Akang Teteh bingung sendiri gitu. Bagaimana Pak cara presensinya? Nah, kalau bertanya lagi, saya sudah tidak akan jawab ya nampaknya, karena sudah dijelaskan secara rinci nantinya di video ini. Baik Bapak Ibu, Ahang Teteh semua, izin saya melanjutkan materi. Hari ini kita akan mencoba mendesain menggunakan sebuah software atau perangkat lunak yang biasanya sekarang populer digunakan untuk desain grafis ya. Nah, tentu saja apa yang didesain itu harus ada objeknya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau desain apa? Nah, hari ini saya akan membawakan satu topik bernama infografis ya, yang nanti kita akan terapkan untuk desain gitu. Nah, desainnya kita akan menggunakan animasi nanti Bapak Ibu. Jadi sekaligus nanti Bapak Ibu tahu gitu ya. Selain desain juga ada animasinya. Oke, kita mengenal dulu yang disebut infografis ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah pernah bikin, ada yang sudah pernah lihat begitu. Nah, tapi di sini saya coba perkenalkan kembali konsep dari infografis sendiri yang nampaknya cocok untuk aplikasi ini kita ya, aplikasi konsep desain dan animasi yang akan kita praktikan hari ini. Nah, infografis sendiri ya secara definisi bisa Bapak Ibu dan Akang Teteh lihat sendiri bahwa di sini bentuk penyajian data secara visual ya. Jadi ada data Bapak Ibu ya, tapi disajikannya secara visual. Karena data biasanya umumnya ya kecenderungan kita taunya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang datanya disajikan dalam bentuk visual yang terdiri dari teks dan tambahan ilustrasi yang menarik. Jadi tidak hanya sekadar teks tetapi ada ilustrasi yang menarik. Kalau hanya teks saja berarti Bapak Ibu Ahang Teteh belum bisa kita sebutnya sebagai infografis ya. Tapi harus ada tambahan ilustrasi gitu. Jadinya di infografis ini teks yang tadinya panjang harusnya menyusut tuh jadi pendek karena diilustrasikan dengan gambar Bapak Ibu Akang Teteh ya.
Nah, kemudian istilah umumnya selain infografis, di sini juga ada data visualization, information design, atau information architecture ya di sini. Oke. Nah, kita langsung aja lihat contohnya. Nah, ini adalah jenis-jenis infografis yang nantinya kita akan buat. Pertama, ini ada infografis statis atau dalam bentuk visual statis. Jadi gambarnya nggak bergerak. Nah, kita akan bikin ini dulu sebelum kita bikin nanti yang dinamis atau kita akan bikin yang bergerak. Nah, contohnya di sebelah kanan, ini di sebelah kanan ada info obesitas pada anak nih ya. Nah, terlihat datanya divisualisasikan, ada angka-angka gitu ya. Ada kemudian grafis ya, ada kemudian ilustrasi berupa chart seperti ini ya. Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa ini selalu meningkat ternyata ini begitu. Kemudian ada info mengenai judul utamanya obesitas itu seperti apa dan digambarkan dengan lelaki anak kecil ya, anak kecil yang sedang memakan kue dan tubuhnya agak besar begitu ya. Nah, kemudian ini juga ada infografis mengenai layanan masyarakat, jaga lingkungan agar tetap sehat. Nah, di sini mungkin akan menjawab mengapa harus kita menjaga lingkungan. Ada ininya ya, atau bagaimana caranya kalau di sini gitu. Nah, ini ada beberapa simbol yang digunakan gitu untuk merepresentasikan satu buah data. Nah, mungkin Bapak Ibu Ahang Teteh masih ingat ya ketika kita mendesain kemarin dalam studi kasus PowerPoint ya. Kita mengubah bullets menjadi sebuah gambar. Nah, ini yang kita lakukan ya di sini supaya menarik. Supaya lebih terbayang. Nah, kalau seperti ini saja ya, saya akui Bapak Ibu Ahang Teteh ya, ini tidak menarik ya. Slide yang saya buat ini tidak menarik karena ya tujuannya ya saya akan sampaikan lebih banyak lewat lisan soalnya seperti itu. Ya. Jadi tidak terbayang ya dibanding yang ini. Nah, yang ini sudah ada gambarnya Bapak Ibu jadi lebih tahu infografisnya seperti ini. Bisa kita sebut poster ya bisa ya, karena kadang-kadang ya di poster juga itu memuat infografis. Cuma poster itu jenis infografisnya akan dicetak apakah akan didigitalisasi begitu ya. Kemudian ini juga ada ini ya dari hal sehari-hari daily schedule ya atau jadwal sehari-hari, jam 7 ngapain, jam 10 ngapain, jam 1 ngapain, jam 5 ngapain dan seterusnya. Jadi infografis ini bisa kita aplikasikan ke semua hal ya, tidak harus data ilmiah saja, tetapi hal-hal yang sehari-hari kita jalani gitu, aktivitas yang sehari-hari kita tempuh juga bisa kita transformasikan ke dalam sebuah infografis gitu. Ya mudah-mudahan terbayang ya. Nah, ini jenis yang pertama, ini infografis statis Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Nah, kemudian ada infografis animasi. Yang nantinya mungkin tidak bisa saya tunjukkan sekarang ya. Nah, nanti kita akan buat bersama-sama. Infografis animasi ini adalah bentuk video animasi yang menggabungkan antara audio dengan gambar bergerak. Ya, bisa dalam satu gambar seperti ini ya, Bapak Ibu Ahang Teteh. Bisa juga dibikin per slide. Nah, contohnya kita ambil yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada jaga lingkungan agar tetap sehat. Nah, misalkan ini jadi slide pertamanya, jauhkan anak dari asap rokok. Nah, kemudian kita bayangkan bahwa si gambar dilarang merokoknya itu menciut gitu dan akhirnya hilang, dan si teks jauhkan anak dan sebagainya itu bergeser. Kemudian ada cara yang kedua, buang air besar dan air kecil di WC. Lalu ada gambar toilet yang masuk. Dan kemudian latarnya pun berganti gitu. Nah, itu animasi ya. Kalau ini statis, jadi semua informasinya sudah ada. Kalau yang animasi itu kita sajikan satu persatu biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian ada infografis interaktif. Oh ya, sebentar sebelum ke sini, ini biasanya ya kalau animasi biasanya juga melibatkan audio gitu. Tapi kalau ini enggak, karena biasanya ya ini dicetak, tujuan utamanya untuk dicetak dan dilihat secara langsung. Kalau infografis animasi supaya tidak bosan gitu ya, melihat transisi atau melihat perpindahan dari satu info ke info lainnya. Jadi si pembuatnya biasanya menyisipkan audio gitu. Dan audionya juga kalau bagusnya yang relevan gitu dengan
konten animasinya, konten animasi infografisnya ya. Kemudian ada infografis interaktif. Di sini gabungan yang statis sama animasi ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita lihat aja kata interaktifnya ya. Kalau interaktif berarti ada interaksinya. Gitu. Jadinya gitu. Di infografisnya nanti bakal ada misalkan tombol diklik gitu. Misal ada info yang kita sajikan, kemudian baca selengkapnya di sini. Nah, bisa diklik. Itu jadi ada interaksinya. Gitu, ya. Bisa juga kita gabungkan animasinya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Gimana kalau pengen kayak barusan gitu. Nah, sekarang kita akan buat ya. Pertama kita cari data yang baik ya, sumber data yang baik. Kemudian kita tentukan strukturnya. Nah, kemudian kita cari layoutnya atau tata letaknya. Nah, setelah kita dapat semua itu, katanya yang keempat, kita coba bercerita, menarasikan ya di situ. Kita coba bercerita di sana ya, karena infografis itu harus sifatnya bercerita, bukan informasi yang sewang-sewangan ya, bukan informasi yang masing-masing atau terpisah-terpisah gitu ya. Ini harus bisa bercerita, harus ada alurnya dari satu letak ke letak lain, itu mesti ada alurnya. Generate some buzz gitu. Jadi buzz itu ya semacam titik ininya lah ya, titik yang disorotnya yang mana yang akan jadi fokusnya ya, begitu, supaya infografis kita itu punya kekuatan gitu secara visual ya. Ya, ini ada yang lain contohnya ya, infografis ini. Dan sebetulnya ini juga nanti teman-teman akan pakai ya, ketika teman-teman misalkan nanti disuruh membuat poster untuk presentasi penelitiannya di masing-masing prodi. Nah, sekarang kan mungkin Bapak Ibu Akang Teteh sudah ada di tingkat akhir ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu dan Akang Teteh gunakan gitu ininya ya, pengetahuan infografisnya. Nah, ini sumber-sumbernya yang barusan tadi ditampilkan ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini di tahap awal ini memberikan informasi terlebih dahulu ya untuk Bapak Ibu dan Akang Teteh semua bagaimana infografis bekerja gitu. Ada yang sudah bikin, ada yang sudah sering lihat gitu. Tapi apakah kalau kita bikin sendiri juga akan seberhasil itu? Nah, makanya kita akan coba sekarang Bapak Ibu Akang Teteh ya. Oke, saya udah mempersiapkan sebetulnya Bapak Ibu Akang Teteh di sini. Nah, ini kita masuk ke layoutnya dulu ya Bapak Ibu. Kalau datanya, nah nanti kita akan sesuaikan ya Bapak Ibu Akang Teteh nanti juga boleh ya bikin infografis dengan data yang sesuai minatnya apa. Nah, ini saya punya contoh layoutnya. Contoh layoutnya seperti ini ya. Ini ada judul infografis, kemudian ada pendahuluannya, konten utama dan fakta. Konten ya, ada faktanya, kemudian ada gambar utamanya, hero image, dan ada penutupnya di sini ya. Nah, meskipun ini bukan aturan baku, sekarang kita pakai yang ini dulu Bapak Ibu Akang Teteh ya. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh semua nanti akan mendesain sesuai dengan template ini. Ya, sumber data dan sumber gambarnya jangan lupa ya Bapak Ibu, karena itu kan mungkin data yang kita sajikan tidak selalu original atau tidak selalu bersumber dari kita sendiri. Bisa saja bersumber dari sumber tertentu, baik itu yang cetak maupun yang elektronik. Tolong cantumkan ya. Oke. Nah, ini contoh jadinya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada judulnya begitu. Ini kemudian ada pendahuluannya di sini. Ada pengantarnya secara singkat saja ya. Nah, ini ingat Bapak Ibu Akang Teteh ya. Ini ukuran huruf harus proporsional. Artinya jangan terlalu kecil. Ini besar, ya misalkan judul besar, ini terlalu kecil nanti karena kepanjangan. Ya, meskipun layoutnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan terlalu kecil.
Pastikan masih bisa dibaca dengan jarak yang sama. Itu cara ngetesnya Bapak Ibu Hang Teteh ya. Kalau beberapa bagian sudah ada yang tidak bisa dibaca, nah itu infografisnya kurang bagus. Nah, berarti cara Bapak Ibu ngeceknya kalau misalkan di ponsel, nanti coba lihat di jarak tertentu. Ya, kalau semuanya secara bersamaan tidak terlihat, nah itu bagus ya. Kalau secara dijauhin, gitu. Jadi harus bareng-bareng bisa dilihatnya. Masih jelas berapapun jaraknya, gitu. Ini konten utama dan sayangnya ini tidak mematuhi ini ya. Sedikit tidak mematuhi templatenya. Sumber datanya mungkin ketutup di bawah, gitu. Mungkin lupa para pembuatnya. Dan ada gambar ini yang merepresentasikan ya. Luas panen padi meningkat. Tentunya padi direpresentasikan dengan petani yang sedang ini gitu ya. Yang sedang Yang sedang mengolahnya begitu. Oke. Nah, saya juga mau buat infografis di sini ya. Nah, saya misalkan pengen membuat infografis mengenai bahasa Sunda, ya. Biar orang-orang mengenal bahasa Sunda itu seperti apa. Dan ini yang akan saya jadikan sumber datanya di sini ya. Meskipun sumber datanya ya standar aja gitu. Harusnya teman-teman nanti bisa lebih riset ya bahasa. Misalkan teman-teman mau cari info tambahan lain ya, kalau saya bahasa Sunda faktanya seperti apa gitu. Nah ini bisa teman-teman cari ya. Nah jadi ternyata bahasa Sunda ini merupakan salah satu bahasa tertua ya di Indonesia. Kemudian memiliki penutur terbesar ketiga gitu. Nah ini akan lebih menarik kalau seperti ini, alih-alih cuma menampilkan informasi ini saja. Nah ternyata ini ada yang lebih menariknya. Nah teman-teman ambil yang ininya coba gitu. Teman-teman tertarik apa ya, sesuai hobinya boleh, sesuai bidang ilmunya juga tidak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman bisa mengkomunikasikannya melalui infografis ya. Oke, kita langsung aja buat ya teman-teman ya. Saya mau menggunakan Canva di sini ya, teman-teman juga boleh menggunakan Canva, tapi khusus kali ini gunakan yang kosong dulu teman-teman ya. Jangan gunakan template dulu. Gunakan yang kosong dulu. Jadi teman-teman jangan pilih di sini dulu ya. Tapi teman-teman buat desain dulu di sini ya. Desainnya ukuran khusus aja ya teman-teman. Ukuran khusus, coba lihat lagi ininya, ukurannya berapa ya ini. Kita coba lihat dulu ya di sini. Nah, ini tuh ukurannya berapa gambarnya? Oh, gambarnya ukurannya 412 kali 506. Nah, ukurannya segitu ya, 412 kali 506. Nah, tapi ini terlalu kecil ya saya rasa. Jadi kita akan gandakan saja ya, 412 kali 2 ini adalah 824 ya. Nah, ini kita gandakan juga. Ini berarti 1012 berarti ya gitu. Jadi akan lebih tinggi sedikit ya. Akan lebih meninggi. Ukurannya akan potret, alih-alih landscape ya. Jadi kita sepakati aja Bapak Ibu Ahang Teteh buat gambar dengan ukuran 1012 ya. Oke, saya tulis dulu deh di sini ya supaya ingat begitu. Jadi nanti yang akan menjadi ininya, yang akan menjadi penugasannya untuk hari ini. Oke, ini akan saya catat ya, Bapak Ibu Ahang Teteh. Nah, di sini pertama buatlah gambar dengan ukuran berapa barusan? 1012. Nah, kita pasin aja 1000 kali 800 aja ya, supaya ini. Tapi saya akan tetap lanjut dengan segini pixel. Nah, jadi ada tetapannya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin gambar ukuran yang nggak segitu, berarti ini salah satu aspek penilaiannya hilang ya Bapak Ibu ya, karena tidak sesuai dengan instruksi penugasannya. Nah, kita akan lanjutkan ya. Kita akan buat desain baru. Ukurannya pixel ya Bapak Ibu ya, jangan sentimeter, kegedean sentimeter nanti ukurannya segitu.
Ya. Nah, oke, nampaknya sesuai dengan ini ya. Nampaknya sesuai dengan gambar kita di sini. Nah, ya udah saya mau salin aja gambarnya dan saya pastekan ke sini. Harusnya sesuai nih ya. Karena saya pakainya yang itu. Nah, layoutnya akan seperti ini ya. Nah, kita akan coba mulai memasukkan. Oh ya, sebelum memasukkan Bapak Ibu Ahang Teteh semua, lebih baik kita cari palet warnanya terlebih dahulu ya. Karena kan kita butuh warna. Kalau kita lihat ya template-template di sebelah kiri saya, ini ada mereka menggunakan warna-warna yang nggak tabrakan ya. Makanya kita harus ambil dari palet ya Bapak Ibu supaya warnanya itu nggak tabrakan. Ini warna yang disajikan di layoutnya ini sebagai panduan saja pembeda antara satu bagian dengan bagian lain. Nah, setelah jadinya harusnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contohnya nih. Nah, ini contohnya mereka pakai palet warna yang nggak tabrakan ya. Harusnya kayak gitu. Nah, ini palet warna itu yang seperti ini Bapak Ibu ya, yang saya soroti dengan mouse. Nah, kita bisa cari palet warnanya di sini Bapak Ibu ya. Saya carinya di colorhunt.co. Oke. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa setiap warna itu punya representasi apa ya. Punya representasi yang beda-beda. Misalkan warna biru bisa warna hijau gitu ya. Warna biru misalkan untuk merepresentasikan ketenangan ya, contohnya, atau merepresentasikan laut ya. Kalau hijau itu untuk hutan atau ya yang berbau alam misalkan ya. Bisa pertimbangannya dari situ, atau di sini sudah ada ininya ya, pengelompokannya. Misalkan Bapak Ibu mau mencari warna yang warm, misalkan warm itu yang hangat. Nah, ini bisa jadi ininya ya, bisa jadi pilihannya. Atau ya mau Bapak Ibu tema kanak-kanak, nih ada yang kids, kita lihat ya contohnya. Nah, biasanya anak-anak senangnya pakai warna ini gitu. Jadi kita tinggal ambil paletnya saja nanti ya. Nah, kita pakainya yang mana ya? Untuk bahasa Sunda, saya mau menjelaskan infografis mengenai bahasa Sunda. Nah, misalkan Earth ya, saya ambil aja yang membumi gitu ya. Nah, membumi. Nah, ini kayaknya palet yang saya akan pakai. Pilih aja salah satu yang Bapak Ibu dan Akang Teteh suka nantinya. Nah, saya suka yang ini kayaknya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu beda nggak apa-apa ya. Tapi saya sukanya yang ini ya. Bapak Ibu suka yang lain ya silakan terapkan di infografisnya Bapak Ibu sendiri ya. Nah, saya download dulu image ya. Nah, ini akan mengunduh. Nih, sudah diunduh di sini. Saya buka dulu filenya. Nah, paletnya nanti kita akan kopikan ke Canva-nya Bapak Ibu Akang Teteh. Atau Bapak Ibu Akang Teteh mau gunakan PowerPoint ya, tidak senang pakai Canva ya silakan ya. Ada PowerPoint atau Publisher biasanya yang bisa digunakan. Saya akan menggunakan keduanya nanti Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan secara online atau offline juga bisa terfasilitasi. Nah, gambarnya saya akan copy aja ya. Kalau saya tinggal salin di sini, atau Bapak Ibu tinggal masukkan ke Canva ya. Karena nggak susah, mungkin masukkan gambar ke Canva. Nah, copy seperti itu saja ya. Jadi selama saya mendesain nanti, ini akan tetap ada di sini saya ya, di pinggir saya nanti. Kalau udah desainnya beres, baru saya hapus ya. Jadi ada panduannya. Pertama saya mau buat judul infografisnya terlebih dahulu. Nah, datanya dari sini aja deh ya. Dari sini, sebagian dari sini. Nah, mungkin ini saya gunakan sebagai pengantarnya nanti ya. Oke, nah ini judulnya ini aja ya. Nanti cantumkan sumbernya Bapak Ibu ya. Ini sumbernya yang ini. Saya mau ini aja visualisasikan judul infografisnya apa. Oke. Ini kita akan pakai di sini. Pak tuh tabrakan sama itunya. Ya udah nggak apa-apa, biarin ini sebagai pemandu kita ya. Oke. Fakta menarik mengenai bahasa Sunda. Jadi jangan terlalu banyak mengubah template. Nah, jadi di sini aja ya. Fakta-fakta menarik ini saya betulkan ejaannya dulu sedikit ya. Tentang bahasa Sunda. Nah, kita pilih jenis hurufnya dulu Bapak Ibu Akang Teteh ya, yang menurut kita
ini menurut kita cocok. Nah, saya saran Bapak Ibu Ahang Teteh jangan terlalu banyak jenis huruf. Kalau bisa satu aja. Saya mau pakai yang ini nih ya. Kayaknya menarik. Menarik tentang bahasa Sunda. Nah, di sini ya. Nah, oke. Nah, karena masih banyak ruangnya nih kayaknya ya. Saya pengen ada berapa nih? Ada 7 ya. Misalkan nomor 6 bikin kamu tercengang. Ya, misalkan itu ya. Bapak Ibu Ahang Teteh. Mana? Nah, saya supaya nggak bingung, saya sematkan aja di sini ya. Jadi ini yang tab utama kita. Oke, nah Bapak Ibu untuk masuk ke Canva ya, karena saya udah sering pakai kalau sekarang bisa masuk ke canva.com, nah, makanya langsung keluar barusan. Bisa masuk aja ke buat desain. Gitu. Nomor 6 tidak semua orang tahu. Oke, ini kita bedakan sedikit ya. Wah, ini jangan putih nampaknya ya. Nanti kan oh, nggak apa-apa lah putih. Karena nanti latarnya kita akan buat yang gelap ini kalau begitu. Nah, kemudian ada pendahuluannya. Pendahuluannya saya mau ambil contohnya dari sini nih Bapak Ibu Ahang Teteh. Nah, kita akan kasih pengantar dulu di sini sedikit. Nah, ini ada shortcutnya Bapak Ibu untuk memperkecil ya. Alih-alih menekan ini Bapak Ibu, saya tekan Ctrl Shift dan titik supaya jadi lebih kecil. Ini kita sesuaikan dengan di sininya ya. Nah, nampaknya kita mau bikin 2 baris aja. Seperti itu Bapak Ibu Ahang Teteh. Nah, ini apakah kepanjangan tidak? Nah, ini kita luruskan dulu bentar ya. Begitu. Ya, ini nah, bisa lah ya, agak gede sedikit. Soalnya kalau agak kecil ini 15,5. Nah, ini untuk subjudul kita perbesar sedikit lagi. Nah, jadi berapa data yang saya akan tampilkan? Ini ada 7 data. 7 data, sementara ini ada 3 ya, Bapak Ibu, ada 3 ini. Jadi kita bisa bagi aja lah, kita bisa bagi mengenai datanya. Ini 2, 2 dan 3 yang akhirnya. Atau ini 3 dulu, 2, 2. Nah, lihat dari apa ya? Lihat dari boxnya lebih besar yang ini. Berarti ini akan menampilkan 3 data. Oke, nah ini sudah cukup saya rasa ya. Saya akan menggunakan seterusnya di sini ya. Nah, ketika mendesain seperti ini, Bapak Ibu, langsung copy saja nanti keluar teks lah ya. Nah, ini kan ada poin-poinnya ya. Nah, poin-poinnya kita akan ganti dengan ikon di sini Bapak Ibu. Nah, jangan lupa rangkum dulu. Salah satu bahasa terdua di Indonesia. Ya. Nih supaya muat 3 gimana caranya nih? Kita akan masukkan kontennya dulu ya. Nah, untuk menduplikatnya Ctrl D aja, tekan Bapak Ibu. Ya, lalu memiliki penutur terbesar ketiga ini ya. Nah, ini saya yang dekat saya ini dulu ya supaya mudah. Kemudian ada memiliki 2 dialek. Nah, ini cukup singkat, jadi ini masuk ya 3. Iya, nah saya akan tata seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sebagai ini aja ya, sebagai panduan supaya tidak mengganggu. Saya ubah dulu transparansinya ya, karena nanti kita akan hapus ini. Wah, ini nampaknya saya ubah dulu ke ini ya, ke warna gelap supaya terlihat. Nah, kita akan mencari ikon untuk ini ya, untuk masing-masing poin. Ya, ini kan poinnya ada 7 ya. Ini saya 3 di sini, 2 di sini, jadi pas nanti akan jadi 7.
Oke, nah ini saya akan masing-masing kasih ini ya, kasih ilustrasi di pinggirnya. Nah, salah satu bahasa tertua di Indonesia. Ya udah, kita cari kata kuncinya, Bapak Ibu, untuk mengganti bullets ini. Nah, di sini di Canva ada yang namanya elemen. Kalau desain barusan kita dikasih lihat alternatif template. Di sini ada elemen. Di elemen ini kita bisa cari ya. Ada yang pro, ada yang free ya. Kalau ada yang pro, nanti ada bacaannya, tidak bisa kita gunakan. Kalau pakai yang gratis, saya pakai yang gratisan aja ya. Nah, ini kata kuncinya bahasa dulu aja ya. Bahasa ini apa representasinya seperti ini ya. Nah, ini kita pakai yang ini deh ya. Cukup. Oke, nampaknya perlu digeser sedikit ya supaya tidak mepet. Nah, kalau jangan terlalu mepet Bapak Ibu supaya rapi. Nah, ini kita sejajarkan dulu. Kemudian ada ini, ada memiliki dua dialek. Nah, yang kedua, ini nampaknya terlalu ini ya, kalau kata saya terlalu jarak barisnya terlalu renggang. Makanya saya ubah jadi satu aja dulu. Nah, ini juga sama ya, harus seragam berarti. Kita nanti selanjutnya akan mengcopy ini. Nah, jangan lupa nanti kita akan kasih animasi ya. Bapak Ibu, saya jadi keingetan. Nanti saya bagaimana taunya bahwa ini karya Bapak Ibu dan Akang Teteh semua. Nah, ini kita kasih nama aja Bapak Ibu ya, contohnya. Ini nama saya dan NIM Bapak Ibu ya, nanti tolong tulis. Kalau saya Niden, nomor dosen, tulisnya. Nah, ini ya. Bapak Ibu tulis nama lengkap dan NIM-nya. Jangan sampai nanti saya nggak tahu ya. Ini siapa yang desain. Jadi bisa langsung ini ya. Di situ aja. Kan masih termasuk judul ya ini Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, gini. Kemudian penutur terbesar ketiga di Indonesia. Nah, saya lebih senang kalau di sini pakai bahasa Inggris ya supaya lebih akurat gitu ini ya pencarian ikonnya. Nah, penutur ini misalkan speaker ya. Kita cari yang sejenis ya, speaker. Oh, munculnya seperti ini ya. Penutur itu berarti talk ya. Nah, misalkan lagi berbincang. Nah, ini ya. Kita akan gunakan yang sejenis, jangan gunakan yang berbeda. Ini kan ini ya satu warna, jadi ini warna yang lain ya. Nah, ini ya yang masih masuk. Kemudian memiliki dialek. Oke, kita cari yang sejenis lagi Bapak Ibu Akang Teteh semua. Loading atau apa ya, dialek itu ya, bahasa lagi aja lah ya, bahasa atau language. Ini sudah kita gunakan ya. Kita cari yang lain saja. Mana lagi ya? Ya, jadi ada proses seperti ininya Bapak Ibu Akang Teteh ya. Ada proses pencariannya dan ini mengasah kreativitas harusnya. Wah, sayangnya pro ya banyaknya di sini. Atau kalau tidak ada di sini misalkan ya. Nah, kita bisa gunakan Google sajalah ya. Tapi nantinya tidak bisa diubah ininya warnanya kalau Google itu ya, tidak fleksibel seperti di sana. Saya baru ingat. Nah, ini cocok sebetulnya untuk merepresentasikan dialek. Cuma saya balik lagi sini aja lah ya. Barangkali ada yang cocok, bisa kita filter nggak ya? Wah, tidak bisa ya. Language icon, coba kita lihat lagi. Atau untuk ini mah kita pakai yang mana saja dulu ya. Ini misalkan ya. Nah, nampaknya ini ketebalannya beda ya.
Jadi ininya akan sedikit mengganggu nantinya. Kita cari ke yang ketebalannya sama ya. Coba. Jadi kan harus punya ini ya, punya keberlanjutan. Jangan beda sendiri dong ya. Nah ini misalkan ya. Oke, nah ini nampaknya lebih ini ya, lebih match atau lebih selaras gitu dengan yang atasnya. Kita lanjut lagi, aduh maaf, tidak hanya digunakan di Jawa Barat. Nah, ini agak kepanjangan dari yang sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Kita copy saja di sini, mulai di sini ya, mulai baru lagi. Nah, berarti tidak hanya digunakan di Jawa Barat, berarti kita akan cari ikonnya ikon globe ya, global. Gitu. Yang ini ya, kita carinya yang ketebalannya sama. Ini agak sedikit tebal ikonnya. Nah, ini apakah cocok? Mudah-mudahan ya. Atau Java. Nah, seperti itu ya. Bagusan globe. Globe sajalah ya ini. Nah, ini ya. Nah, karena ikonnya nanti kita akan ubah warna sesuai dengan ininya, Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Sesuai dengan warna paletnya. Lalu ada fakta apa lagi? Nah ini karena dua jadi tidak sejajar sama itu ya. Nah ini kita kunci dulu supaya tidak mengganggu ya. Nah, ini kita sejajarkan. Nah kalau sejajar ini ada garisnya biasanya kalau di Canva itu. Nah tapi kita di sebelah sini aja ya, karena ini nanti akan dua nanti menampilkannya. Nah kemudian ada fakta apa lagi? Memiliki aksara Sunda, iya, oke. Kita copy saja di sini. Nah, ini letters misalkan ya. Letters itu huruf. Ya sebetulnya tidak ada yang cukup relevan ya. Ini misalkan lah ya. Ini sejajarkan ya. Pastikan ukurannya juga sama supaya proporsional Bapak Ibu Ahang Teteh. Kemudian kita dua lagi masukin faktanya. Faktanya jati diri suku Sunda. Iya. Supaya nggak berbeda-beda ukuran hurufnya, jadi ini aja ya. Saya copy sih. Kemudian satu lagi apa? Nanti kita satu lagi upaya pelestarian yang terus digencarkan. Nah ini ya. Oke. Jati diri suku Sunda berarti identitas ya. Identity. Kita terjemahkan dulu supaya mudah nantinya. Oke, satu lagi upaya pelestarian. Oh bukan, pelestarian apa ya? Ini mungkin ya pelestarian. Atau ibaratnya dengan pohon aja ya. Tree. Oke. Ya kita gunakan yang ini aja. Warnanya samakan dulu supaya tidak mengganggu ya. Oke. Ya, sip seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke konten berikutnya mencari gambar utama. Nah, saya di sini orang Sunda aja ya, cari mengenai orang Sunda. Yang mana yang cocok? Yang biasanya pakai ikat ya. Atau kita carinya pakaian adat Sunda aja. Jadi kita akan cari orang dengan pakaian adat Sunda ya. Mungkin kita akan carinya yang mana ya? Nah inilah ya, cukup representatif ini ya.
Jangan lupa sumber gambarnya Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Nanti kita buka dulu nanti. Sementara kita pakai. Nah, kan ini nggak enak ya Bapak Ibu kalau misalkan kita pakai terus nabrak nih ya, karena ukuran proporsional segitu. Saya akan ambil 2 ini aja mungkin ya, atau 3 ya. Jangan lupa yang ini. Jadinya saya mau hapus dulu backgroundnya. Bapak Ibu kalau di internet bisa masuk ke ini ya, removebg.com ya, supaya latarnya dihapus supaya mudah aja. Fitur Canva-nya sebetulnya ada, cuma sayangnya saya nggak pakai yang Pro ya. Jadinya nggak bisa saya pakai. Karena saya pakai yang gratis ya. Bapak Ibu juga mungkin nanti pakai yang gratis. Kalau ada yang Pro, gunakan aja di Canva-nya Bapak Ibu Akang Teteh ya. Nah ini oke. Nah, hapus sedikit ya ini, karena kan ini agak mengganggu ya si yang sebelah sininya. Nah, cakep. Jadinya gambarnya ini agak sedikit ini ya, agak sedikit simetris gitu. Saya buka dulu, nanti saya akan taruh di Canva-nya. Karena kalau kayak gini mana nabrak ya Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Mana ya? Sudah saya unduh. Sudah saya unduh belum? Harusnya mah terbuka langsung ya, cuma sayangnya tidak terbuka di sini. Oh ini gambarnya. Gambarnya sudah siap saya gunakan. Langsung aja masukkan ke sana. Nah ini ya yang sudah dipakai. Nah ini seketemunya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan punya gambar yang lebih bagus, nanti untuk ininya dilihat-lihat dulu gambarnya ya, cocok apa tidaknya. Itulah, tidak perlu saya potong lagi, nggak apa-apa tabrakan dikit, tapi nanti kita akan coba akali begitu. Nah penutup rangkuman di sini. Nah di sini juga ada penutupnya nampaknya. Nah di sini aja ya. Kita cari penutupnya. Ini aja lah jadi penutupnya ya. Nanti Bapak Ibu pakai fakta yang lebih bagus lagi ini, karena untuk keperluan desainnya ya. Saya khawatir videonya terlalu lama, jadinya saya gunakan yang ada dulu saja gitu di sini. Ini kita sejajar ya, harusnya sejajar dengan yang ini. Nah ini tabrakan Pak warna ininya. Nah biarin, nanti kita akalin ya. Sekaligus kita mau nutupin yang ini dulu, jangan ini juga ya. Yang si bapak ininya agak kepotong sedikit supaya nggak terlalu kelihatan. Ingat sumber data, sumber gambarnya Bapak Ibu cantumkan juga ya. Jangan lupa ini sumber datanya dari sini. Nah ini websitenya bisa. Tapi ini Tribrata News aja ya. Saya ininya cantumkannya. Nah, gitu aja. Iya. Oke, nah ini penataannya ya. Oke, sekarang sumber gambarnya Bapak Ibu Ahang Teteh, jangan lupa sumber gambarnya dari mana ya barusan. Ini aja ya, sundamani.com. Nah, ini aja ya supaya tidak ini. Supaya sama formatnya gitu. Maaf. Kok nggak ke copy ya? Sebentar, salin. Kok tidak masuk ininya ya? Sebentar. Oh ininya kita nampaknya harus hapus dulu sedikit.
Nah, oke. Sekarang sudah mau ya. Agak bandel sedikit barusan ininya. Sip. Nah, kita sejajarkan dulu. Nah, agak sedikit sedikit ke sini. Nah, ingat Bapak Ibu, kemarin ada yang namanya area aman, jangan sampai ditabrak ya. Nah, ini area amannya yang bagian ininya, bagian yang berwarnanya. Nah, ini agak kecil dikit ya, takutnya bertabrakan sama yang itu. Oke, Bapak Ibu, Akang Teteh. Nah, ini nampaknya desainnya sudah jadi. Saya berarti nggak membutuhkan lagi panduannya. Nih, panduannya saya hapus, Bapak Ibu, Akang Teteh. Nah, ini polosannya kayak gini ya. Nah, kita sekarang akan warnai, Bapak Ibu, Akang Teteh. Nah, untuk warnanya nanti kita bisa lihat ke sini ya. Oh, orang lain ngewarnanya kayak gimana? Oh, dikasih bentuk. Atau enggak ngewarnain langsung ke sininya, ke apa? Ke si teksnya. Untuk yang pertama saya akan gunakan dulu ini ya Bapak Ibu Hang Teteh ya. Akan gunakan dulu uh, warna di sini. Nah, ini jadi kalau kita masukkan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita masukkan color palette di sini tinggal kita pilih aja. Gitu. Yang ini aja deh ya. Nah, bawahnya yang ini. Gitu. Kemudian ini kita samakan ya. Kita samakan warnanya ke yang ini. Yang mana yang ini? Oh, ini agak tebal aja ya. Berarti gini, gini, gini. Dan nantinya kita akan kasih apa elemen ya. Berupa kotak misalkan ya. Bentuk. Nah, ini bentuk. Bingkai ini segi panjang. Iya, sip. Warnanya tinggal kita sesuaikan sedikit. Nah, oke. Gitu. Ya. Oh, iya. Supaya lebih ini ya, supaya lebih relevan gitu. Di sini kita kasih gambar ini aja Jawa Barat ya. Logo Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencari logo-logo yang terkait dengan infografis Bapak Ibu misalkan ya. Misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu Hang Teteh semua bikinnya mengenai metode pengajaran misalkan logonya Kemdikbud ya. Supaya ini ya, supaya lebih ini aja ya, meyakinkan begitu. Nah, oke di sini aja. Jangan terlalu mepet ini nampaknya. Atau logo instansi Bapak Ibu boleh ya. Nah, ini agak sedikit kurang tebal nampaknya. Wah, uploadnya tidak sempurna nampaknya. Sebentar ya, saya ulangi. Ilustrasi ya, ilustrasi yang menggambarkan bahasa Sunda barusan sudah. Nah, tinggal ini ya yang biasanya di ini apa yang relevan kembali ya. Di sini kita butuh kontainer lagi ya, supaya atau enggak langsung aja kita ubah ya ini. Oke, di itu. Kemudian ini juga kita buat beragam sajalah ya. Nah, ini kita sesuaikan dikit ya karena kan udah nggak ada panduannya, barusan saya terpaku di panduannya. Atau Bapak Ibu mau kasih sedikit ringkasan di bawahnya boleh ya supaya tidak terlalu ini,
supaya tidak terlalu carang gitu istilahnya kalau bahasa Sunda itu. Nah, atau simetriskan saja seperti ini ya. Jadi gitu. Nah, saya mau kasih sedikit ini, sedikit permainan warna di sini. Kasih aja di sini, nanti Bapak Ibu ambilnya. Kalau untuk ambil kotak, ini bisa masuk ke elemen dan bisa ketik ya, persegi panjang misalkan. Nah, oke, di sini seperti ini. Nah, ini saya biarkan aja warna ini ya. Saya biarkan warna hitam saja. Nah, ruangnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kita kebelakangin ya. Untuk cara ininya ya, cara yang konvensionalnya ini lapisannya paling belakang aja. Nah, ini kita variasikan warnanya ya. Ini lebih tebal. Nah, ini supaya ada pembeda. Saya ngambil lagi dari sini aja. Ini pastikan lurus ya. Nah, oke. Jadi kan ini bentuknya poin-poin fakta. Ilustrasinya sudah ada nih. Satu lagi yang ini. Nah, agak sedikit ke atas, sedikit. Dikasih ruang, Bapak Ibu, Akang Teteh jangan lupa. Nah, sesuaikan. Nah, lebih cakep ya Bapak Ibu Akang Teteh ini, seperti ini. Nah, ini aja. Dua dialek, saya rasa beberapa ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, supaya kontras ya, kita nggak ngikutin lagi ini. Ininya di sini. Nah, ini baiknya sama sih ya. Kita atur dikit ya, karena kita panduannya udah selesai ya, nggak pakai itu lagi. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini usaha ini samain aja sama yang ini, hanya warnanya agak beda nanti sedikit. Oke, iya tuh lihat lebih bagus ya Bapak Ibu Akang Teteh ya sekarang, karena barusan ada panduannya. Nah, ini kita bikin lebih ini aja ya, kita bikin lebih besar supaya ada ruang gitu di sana. Oke. Begini aja ya. Nah, ini lebih bagus lah ya. Nah, ini kita bikin pakai yang berbeda nanti shapes-nya. Nah, ini saya rasa hitam aja lah ya. Nah, kalau fakta biasanya harus agak beda. Kita cari bentuk yang ininya ya, yang mendukung. Nah, ini kalau fakta. Misal ya supaya ini ya. Nah, saya mau pakai yang ini aja, awan ya, yang awan. Yang gambar awan. Nah, di sini supaya nutup gambar si Bapak ini yang kepotong ya, yang barusan. Nah, karena gelap berarti kita pakai kontras ya. Oke gitu. Ini nomor 6-nya karena kita tidak pakai nomor, jadinya seperti ini ya. Oke. Ya, nampaknya selesai ya. Nah, hanya saja agak sayang ya sebetulnya ini ya. Tidak ada elemen yang menunjukkan kesundaannya di sini.
Nah, ini kita color palette-nya sudah tidak kita gunakan nampaknya ya. Nah, untuk ini satu lagi ya. Untuk yang bawahnya. Untuk iya. Untuk sumbernya. Nah, ini kita gunakan yang agak light aja, agak sedikit tipis ya, karena warnanya warna hitam, harus kontras, tidak boleh yang gelap lagi. Nah, oke, sip. Sekarang sudah agak bagus ya. Karena gambar yang menunjukkan identitas Sundanya agak sedikit ini ya, agak sedikit kurang. Nah, jadi saya mau coba zoom out, nah zoom in. Nah, ini sudah tidak ada ukuran huruf yang kegedean atau kekecilan di sini. Ya. Nah, saya rasa perlu tambah lagi gambar nih di sini, satu lagi ya. Gambarnya apalagi yang merepresentasikan kesundaan, coba ya. Misalkan batik ya, batik Sunda boleh ya kita gunakan nanti, batik Sunda. Nah, sumber gambarnya harus tambah lagi ya nanti untuk ini. Coba kita ambil yang gratis saja Bapak Ibu Ahang Teteh. Nah, coba inilah ya, kita gunakan yang ini saja ya, supaya mendekorasi sedikit. Nah, ini gunakan di belakang. Nah, ini baru ada sedikit, baru sedikit relevan ya dengan kesundaannya. Nah, sayang sekali ini tidak bisa dimuat, kenapa ya? Kita cari lagi. Kalau begitu, logo Gemah Ripah ini mudah-mudahan ada yang bisa digunakan nih ya. Nah, aman kalau yang ini. Oke, Bapak Ibu Ahang Teteh, nampaknya sudah selesai ya untuk menjadi infografis yang bersifat statis. Nah, sekarang kita akan memberi sedikit dinamika supaya ini menjadi dinamis ya nantinya. Oke, Bapak Ibu Ahang Teteh, kita akan mulai dari bagian-bagiannya. Ini bagian judulnya. Kita akan grup dulu bagian judulnya ya. Ini bagian ininya tidak perlu karena ini ya. Kalau ini saya satu persatu aja ya. Kalau bagian poinnya ya, kita grupkan satu persatu saja. Nah, ini saya potong aja sesuai dengan ini ya. Nah, potong sesuai keperluan aja supaya tidak nabrak. Nah, kita grup dulu Bapak Ibu sebelum kita memberi animasi, dan pastikan Bapak Ibu Akang Teteh sudah cocok dengan ininya ya, dengan desainnya. Jangan sampai ada perubahan lagi kalau mau menganimasikan nanti. Nah, ke belakang dulu aja. Oke, grup. Nah, untuk grupnya Bapak Ibu, kita bisa blok bagian yang akan kita jadikan kelompok. Lalu kita tekan Ctrl G, atau kalau di sininya setelah dipilih nanti bisa gabung ya, bisa gabung gitu. Kemudian di sini ini kita gabung juga. Nah, jadi kita akan menganimasikan satu persatu. Nah, menganimasikan di Canva cukup mudah Bapak Ibu, tinggal animasikan saja. Nah, judulnya akan seperti apa nih? Jadi ini kelompok judulnya ya. Nah, kita cari animasi yang cocok nih. Ini aja untuk judul ya. Untuk ininya kita animasikan kembali ya. Oke. Nah, ini kita coba. Nah, ini jangan berbeda ya untuk poin-poinnya, karena ini harus menjadi satu kesatuan nih. Nah, tidak bisa seperti itu, jadi nggak bagus ya kalau. Nah, ini coba berurutan nampaknya ya.
Mm. Jadi saya animasikan satu-satu itu supaya, nah jadi munculnya itu seperti itu. Munculnya itu berurutan. Jadi bagus ya munculnya itu. Ini juga sama ya, masih dengan animasi yang sama. Nah tinggal yang ini. Wah nampaknya tertutup ini ya. Nah kita kedepankan dulu. Nah, Bapak Ibu untuk mengedepankan menggunakan shortcut, saya menggunakan kontrol lalu kurung siku 2 kali ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau ini seperti apa yang bagus ya? Nah ini, wah terlalu ini ya, terlalu. Nah, cukup seperti itu saja. Nah kelompok yang ini sekarang kita animasikan dengan pop ya, ini akan bentuknya awan. Bagusnya oke, itu juga bagus. Cuma bagi saya belum cukup cocok. Kalau timbul nih, set, nah itu kayaknya lebih cocok yang itu. Nah kemudian Bapak Ibu Ahang Teteh, satu hal lagi ini untuk animasi, yang ini dari bawah aja. Nah gitu ya. Nah ini jadi cukup menarik ketika tampil ya. Bisa kita play nantinya. Ini 5 detik. Set. Nah jadi ini ya. Oh ini ya. Atasnya kurang cocok nampaknya pakai animasi seperti itu. Cukup ini sejalah ya. Gitu. Nah semua. Terbit aja. Nah. Sip. Gitu. Oke, nah ini hasil dari yang akan kita buat Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Yang nantinya Bapak Ibu Ahang Teteh akan mengeksplorasi sendiri sesuai dengan ketertarikannya. Bapak Ibu Ahang Teteh mau membuat infografis mengenai apa? Silakan ya dieksplor kesenangan Bapak Ibu atau ketertarikan Bapak Ibu Ahang Teteh semua, dan tuangkan di dalam ini ya, di dalam sebuah infografis. Jadi outputnya adalah video ya, video nanti karena kita bikinnya infografis beranimasi yang ada gerakannya. Nah setelah selesai nanti unduh saja dulu ya, unduh atau nanti bagikan linknya saja. Tapi sebelum membagikan linknya pastikan dapat diakses ya, begitu. Nah Pak, gimana kalau di PowerPoint ya? Sama aja, kita akan bikinnya mulai dari langkah-langkahnya. Kan saya janji ya di awal mau bikin 2 tulisan. Pertama kita tentukan dulu ya ukurannya berapa. Tapi ada tetapannya, barusan berapa Bapak Ibu Ahang Teteh? 1000 kali 800. Yang 1000-nya ini. Kalau di sini 10 aja ya, 10. Ini 8 berarti. Nah, ukurannya segitu. Ya, silakan nanti dimasukkan template-nya. Nah, template-nya juga saya akan nanti cantumkan di deskripsi. Nanti Bapak Ibu tinggal unduh saja ya untuk itunya. Jadi tidak boleh pakai yang lain dulu yang sudah disediakan. Pakai yang itu dulu Bapak Ibu, jadi supaya bisa menatanya ya. Oke, nanti masukkan template-nya, kemudian masukkan hurufnya ya. Menggunakan text box kalau di sini ya perbandingannya. Ini ada shapes untuk gantinya elemen. Nah, di sini juga ada icons ya kalau bisa Bapak Ibu pakai yang 365. Kalau shapes mah di semua versi PowerPoint ada begitu ya. Nah, cuma saya lebih sarankan Bapak Ibu menggunakan yang ramah dengan pemula ya. Ini Canva ini ya. Kalau PowerPoint agak ini, kalau PowerPoint agak manual sedikit ya. Meskipun ya sama. Oke, itu saja Bapak Ibu Ahang Teteh semua. Nah, saya akan tagih Bapak Ibu salin tautannya ya.
nanti ininya bisa lihat aja cukup ya, nggak usah bisa edit. Jadinya kalau edit nanti ke orang-orang yang ini aja ya, orang-orang yang Bapak Ibu percayai. Nah, saya akan lihat apakah Bapak Ibu nanti sudah berhasil mendesainnya atau belum. Wah, nampaknya ini belum tersave semuanya ya. Punya masih maaf. Oh, ini koneksi internet saya terputus nampaknya ya. Nanti kalau sudah nyambung lagi nantinya akan langsung seperti ini ya. Jadi saya tersave-nya sampai sini barusan ketika koneksi terputus. Terlihatnya dari ini penyimpanannya tertunda ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu lancar ya. Oke, itu aja yang perlu dicoba. Jadi saya ringkas lagi, buatlah gambar dengan ukuran 1000 dan 800 pixel. Kemudian Bapak Ibu gunakan template yang sudah disediakan. Urutannya harus seperti itu dulu supaya nanti kita bisa ikutin dulu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu cari data atau fakta mengenai hal yang membuat Bapak Ibu dan Akang Teteh semua tertarik. Kemudian lakukan penataan, cari palet warnanya. Ya, cari palet warnanya harus ada ya, palet warnanya yang mana nanti harus bisa ditunjukkan. Kemudian lakukan desain ya. Lakukan desain ya. Cari ilustrasinya. Nah, kemudian cari ilustrasinya. Tambahkan elemen-elemen yang menunjang. Dan sebagainya aja ya. Nah, kemudian setelah desain selesai, silakan bagikan melalui link ya. Nah, kalau di Canva langsung aja seperti itu ya, bagikan, kemudian linknya pastikan bisa disalin gitu ya. Nah, kalau di PowerPoint, PowerPoint-nya unggah dulu ke Google Drive atau ke OneDrive ya, baru nanti ambil linknya ya. Misalkan bagikan melalui link ya ke grup kelasnya. Grup kelasnya masing-masing ya, karena yang menyaksikan ini ada 2 kelas ya, 2 kelas yang berbeda. Cantumkan NIM dan nama. Jangan lupa ya, baik itu di desain, baik itu di pengumpulan, itu harus ada NIM dan namanya supaya bisa saya input sebagai nilai Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi rekap untuk hari ini, kita sudah melakukan pembuatan infografis berdasarkan template ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah mahir nanti baru bolehlah menggunakan template yang sudah disediakan. Ini supaya tahu hakikatnya dulu infografis itu seperti itu ya. Penataannya, kita menata judulnya ya. Judulnya saya agak terburu-buru ya. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu Akang Teteh nanti bisa cari judul yang lebih menarik ya, ada subjudulnya, kemudian ada pembuatnya siapa. Nah, kemudian ada pendahuluannya, ada teks yang agak panjangnya. Nah, lalu ada data yang disajikan ya. Nah, data yang disajikan ini kebetulan ini bukan data yang cukup bagus ya. Nah, karena saya ambil contoh saja dari satu sumber website. Kemudian saya taruh di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa yang lebih ini ya, yang lebih ilmiah begitu. Ya. Cari gambar yang representatif, berikut elemen-elemennya ya. Nah, ini kalau bisa diwarnain ya. Ini sebetulnya bisa diwarnain ya dengan mengedit foto. Nah, kita bisa edit sebetulnya ya. Cuma ini nggak saya gunakan dulu ya, karena untuk keperluan contoh. Lalu jangan lupa cantumkan sumbernya ya. Kita kan nggak mau misalkan membagikan informasi yang nggak jelas kebenarannya. Makanya harus ada gambarnya dari mana, apalagi datanya itu harus dari sumber yang terpercaya gitu. Nah, jangan dari blog ya Bapak Ibu, ini saya dari situs pemerintahan berarti go.id ini ya.
begitu. Nah, silakan ini instruksinya ya. Bisa Bapak Ibu dan Akang Teteh lihat juga di deskripsinya, pastikan di setiap detailnya Bapak Ibu dan Akang Teteh patuhi ya, supaya nanti bisa saya lakukan penilaiannya secara maksimal begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk kelas pelatihan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari melalui siaran ini Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti untuk keperluan ini ya, untuk keperluan bidang ilmunya masing-masing. Izin pelatihan ini saya tutup dulu. Jangan lupa untuk presensinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh dianggap sudah melakukan presensi ketika sudah melakukan ini semua ya. Ya, jangan sampai terlewat. Jangan saya cuma nonton udah, nah itu nggak akan dianggap hadir ya Bapak Ibu Akang Teteh. Pastikan Bapak Ibu Akang Teteh melakukan semua ini ya. Dan itu pasti masing-masing ya tentunya. Ya sayang sekali kalau misalkan tidak dicoba sendiri. Izin saya tutup dulu perkuliahan atau pelatihan ini kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.